Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih beri kesempatan kita berkumpul pada hari ini, saling bertukar informasi. Mudah-mudahan tukar informasi kita pada hari ini dapat memberikan manfaat, kemudian bisa mempertajam teknik topong kita dan bisa juga membantu kita untuk membumikan topong di Indonesia, daerah kita masing-masing pada khususnya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala kemudahan itu kita dapat sehingga kita berada di ruangan ini. Totok punggung dalam sudut pandang medis. Bapak Ibu, ke depan saya akan bercerita bahwa ternyata totok punggung ini tidak hanya sekedar uyel-uyel, tidak hanya sekedar mengurai-urai lemak. Ternyata terjadi hal yang luar biasa di tubuh kita pada waktu kita melakukan gerakan sederhana totok punggung. Bapak Ibu bisa lihat nanti betapa luar biasanya ternyata totok punggung. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa sebenarnya tubuh kita itu bisa menyembuhkan diri sendiri. Jadi Allah sudah siapkan sistem sebenarnya di tubuh kita. Kalau kita sakit, ada sistem nanti yang akan memperbaiki apapun itu penyakitnya. Apakah infeksi, apakah mutasi sel yang menjadi sel kanker, apakah penyumbatan pembuluh darah, kolesterol yang tinggi, sebenarnya tubuh kita bisa mengendalikan. Tapi sayang seribu sayang, kita tidak biarkan tubuh kita berada dalam fungsinya. Jadi jantung tidak berada dalam fungsinya, hati tidak, dia berada pada posisi yang selalu kelelahan. Hati lelah, jantung lelah, pembuluh darah lelah. Kenapa? Karena gaya hidup kita yang tidak bagus. Gaya hidup kita yang membuat dia lelah. Kalau kita runut, kalau kita pikir-pikir, kalau kita rewind, ya kan? Kita semua ini memang sudah membuat tubuh kita ini lelah bertahun-tahun. Nanti kita lihat satu persatu. Itulah kenapa tubuh tidak mampu menyembuhkan diri sendiri. Sehingga dia harus dibantu dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam tindakan, ya kan? Nah, kalau tubuh kita fungsional Bapak Ibu, kita tidak butuh, tubuh bisa mampu sendiri. Tapi sayang, tubuh kita sekarang tidak berada pada posisi fungsional itu. Kenapa? Apa yang membuat dia tidak fungsional? Pertama ini, kalau dari penyebab, penyakit itu dikelompokkan bisa disebabkan oleh, ada jenisnya infeksi, ada degeneratif, ada genetik. Genetik ini yang dibawa dari lahir. Degeneratif karena faktor umur dan gaya hidup, ya. Termasuk ini yang berdiri di depan ini berisiko dengan terbukti, ya. Nah, kemudian bakteri kita lihatlah ada virus, jamur. Kalau sekarang yang tren kan corona. Sebenarnya kalau tubuh kita fungsional Bapak Ibu, dia ini akan aman. Penyakit ini tidak akan ada. Tapi tubuh kita sekarang hampir semua kita tidak berada pada posisi fungsional. Boleh dicek. Tadi pagi, nah kecuali kalau totok punggung sebelum tidur ya. Tadi pagi yang bangun tidur, siapa yang tidak merasa pegal atau lelah? Siapa yang merasa begitu matanya dibuka, segar sekali hari ini, tidur saya cukup? Siapa yang merasa seperti itu? Tidak ada kan? Terbukti tubuh kita tidak berada pada posisi fungsional. Kenapa? Sebenarnya pada waktu tidur itu adalah saatnya tubuh kita mengembalikan fungsinya. Tidur kita tidak berkualitas Bapak Ibu. Iya Bu, ambo kurang lalok. Tadi malam tiba jam 1, lalok jam ampe. Bapak Ibu tahu sebenarnya tubuh manusia itu butuh tidur berapa? 8 jam berapa? Sehari? Tidak. 8 jam itu istirahat. Tubuh manusia itu sebenarnya hanya butuh tidur 2 jam seminggu. Kalau itu tidur, agama kita mengatakan tidur itu seperti apa? Batanya kok Ustaz Cilu. Kok orang lalok nyota kalok di waktu subuh Ustaz? Berlakukah hukum untuk dia? Nyota kalok gua, bukan talalok-lalok. Artinya betul-betul jadi orang tidur itu sebenarnya yang seperti orang mati. Itu yang tidur. Jadi dalam episode 8 jam kita tidur itu hanya beberapa menit itu kita yang tidur, yang saat tubuh kita mengembalikan fungsinya itu. Tapi kalau golek-golek badan tiang di luar tada ngajuo, itu lalok-lalok tuh Bapak Ibu. Bukan lalok. Nah, jadi itu
Terbukti sekarang kan, harusnya kita bangun tidur seperti anak kecil. Itu yang tidur berkualitas, fungsional dia bekerja. Anak kecil begitu dia buka mata, dia bangun, dia berlari. Tidak pernah dia cuma pendek-pendek badannya dong. Kecuali kalau dia demam atau sakit. Rewel dia kan. Nah kita hampir setiap bangun tidur kita rewel sebenarnya. Kalau boleh merengek-rengek, kita merengek-rengek kan. Karena tidur kita tidak berkualitas. Ya, tidur kita tidak berkualitas sehingga kita apa? Sakit. Ada konsep tentang sakit. Dr. Raymond mengatakan bahwa satu-satunya penyebab manusia jatuh sakit adalah karena sel di dalam tubuh manusia yang mati lebih banyak jumlahnya dibandingkan sel baru yang hidup. Jadi kita setiap hari tubuh kita ini selnya mati. Bahagian apapun itu, jantung selnya mati, pembuluh darah selnya mati, kulit selnya mati, usus selnya mati, tapi tumbuh lagi. Nah, kapan dia tumbuh lagi? Prosesnya itu pada waktu tidur. Kalau tidur kita tidak berkualitas, tentu dia tidak tumbuh sebanyak yang mati. Tumbuh juga. Nah, itulah kenapa tubuh tidak fungsional itu dia. Tekor terus setiap hari. Nah, kemudian ada penelitian mengatakan nanti kita akan berbicara tentang sel punca atau sel induk. Nah, tubuh kita ini sebenarnya mempunyai sel induk. Sel induk inilah yang akan membentuk sel-sel itu. Misalnya ada sel di otot jantung yang mati, ada sel induk di otot jantung yang akan namanya saja induk. Sayangnya, sel induk itu mulai menurun pada usia 20 tahun. Secara alamiah menurun pelan-pelan. Dan menjadi sangat menurun dia karena kondisi tubuh kita yang tidak fungsional. Sangat menurun dia karena radiasi. Sangat menurun dia karena pola makan yang tidak sehat. Tinggi karbohidrat, kurang serat, banyak minyak, kaya radikal bebas. Sehingga apa? Tubuh kita kekurangan terus, kelelahan terus. Ya kan, ini yang terjadi. Kalaulah sel tubuh kita yang mati itu seimbang dengan yang tumbuh baru, kita sehat. Oke, kita simpan di sini dulu, kita lanjut. Nah, ini cerita tentang sel punca tadi, tentang sel induk atau stem cell. Ini kan sekarang dikembangkan orang ini, terapi stem cell kalau Bapak Ibu tahu ya. Sebenarnya tubuh kita punya dia. Ceritanya begini. Saat kita terluka atau sakit, apapun itu kondisinya, misalnya kalau yang gampang dia itu kan luka, tergores, atau sakit apa, sakit jantung, sakit gula, ya kan. Pada saat kita sakit, ya kan, sel di tubuh kita kan juga akan terluka dan sakit. Pada saat ini, maka stem cell kita, sel punca kita akan aktif dia. Ini kalau dia memang siaga. Kalau memang tubuh itu fungsional, sel puncanya akan siaga. Tapi kalau tubuh tidak fungsional, sel puncanya bodoh, Bapak Ibu. Dia tidak tahu kalau ada sel yang rucak nyongangung-ngangung seh. Itu yang terjadi di kita. Kita punya sel punca, tapi nyongangung-ngangung seh. Enggak paham semua ya. Dia apa ya? Melongo. Dia melongo saja. Begitu dia lihat ada sel yang mati, diliatin. Dia tidak bekerja membuat sel baru. Atau kalau kita ibaratkan satpamnya on. Lewat orang pencuri nyo calian se, nyo lihat se. Alanya buka-buka pintu rumah nyo calian se. Begitulah posisi sel punca kita sekarang. Masuk bakteri ditontonnya saja. Ya, terinfeksilah kita. Nah, nanti ternyata totok punggung membangunkan ini. Nanti kita lihat bagaimana dia membangunkan ini. Ya kan? Jadi tubuh kita ini sebenarnya yang memproduksi sel baru itu namanya sel punca atau stem cell. Nah, ini saya berikan Bapak Ibu untuk bisa kita berkomunikasi dengan pasien, dengan klien, bahwa nanti akan terjadi sering kalau pasien apa? Bu, saya sudah totok 12 kali. Ya kan? Dulu tangan yang ini sakit waktu setelah ditotok 5 kali enak, sekarang sakit lagi. Bahasanya apa? Totok punggung itu tidak menyembuhkan. Padahal yang terjadi ini, seseorang bisa menjadi sakit apabila dia mempunyai faktor resiko, dan faktor resiko ini berkembang, dia akan sakit. Apa itu faktor resikonya? Satu, faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Contoh, umur. Ada kan penyakit karena faktor umur. Ya kan, seperti sakit jantung, itu kan sebenarnya sakit orang tua. Tapi kenapa sekarang orang muda-muda sudah sakit? Karena tubuhnya sudah tua. Selnya banyak yang mati. Jadi posisinya itu sudah sama dengan orang tua.
Kenapa orang masih muda-muda sekarang sakit gula? Karena tubuhnya sudah tua. Tidak mampu tubuhnya membentuk sel baru. Nah, jadi orang sekarang banyak yang sudah tua di awal ya. Tua di awal tubuhnya itu. Ya, kemudian ada jenis kelamin. Jadi ada penyakit yang memang hanya pada kelamin tertentu. Contoh kanker serviks hanya ada pada perempuan. Kanker prostat hanya ada pada laki-laki. Kanker payudara? Dua-duanya. Sekarang sudah mulai meningkat kanker payudara pada laki-laki. Ya kan? Saya tidak memberi kabar petakut, Pak. Cuman manggaham sistem. Ya kan? Ya. Kemudian riwayat keluarga, katanya ini masih dalam masih dalam perdebatan. Katanya kalau kita punya keluarga menderita penyakit tertentu, katanya kita punya faktor risiko. Ini faktor risiko ya. Nah, faktor risiko ini tidak selalu membuat orang sakit. Kalau faktor risiko ini tidak dikendalikan, orang baru sakit. Nah, ini faktor yang tidak dapat diganggu gugat. Ya sudahlah, kita terima nasib lah. Kita perempuan memang berisiko dengan kanker serviks. Yang laki-laki memang berisiko dengan kanker prostat. Tapi ini masih bisa, persentasenya kecil. Ya kan? Jadi ini akan dikalahkan oleh ini. Ada faktor yang dapat dimodifikasi. Kemudian ada faktor risiko spesifik. Faktor risiko spesifik juga bisa diperbaiki. Nah, ini yang dapat dimodifikasi ini nih, kebiasaan kita nih. Bapak Ibu lihat makan kita tadi, Bapak Ibu lihat snack Bapak Ibu tadi pagi. Karbohidrat, gorengan, tidak ada serat atau minimalis banget. Ya, nasi kita berapa porsinya tadi? Wow, sebenarnya idealnya adalah sepertiga piring kita itu isinya sayur, sepertiga lagi protein, sepertiga lagi karbohidrat. Nah, ya sudahlah, itu yang terjadi kan? Ya, makanya seperti yang di depan, tidak proporsional dan beresiko, ya kan? Beresiko. Nah, ini yang dapat modifikasi. Artinya apa? Kita bisa perbaiki. Kita dari sekarang bisa mulai latihan mengurangi lemak, mengurangi karbohidrat, memperbanyak serat. Kemudian faktor spesifik yang sudah kita punya. Ini juga akan membuat orang sakit lebih mudah. Kegemukan, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol ya, dislipidemia. Bapak Ibu, hipertensi itu, tekanan darah itu, dia baru menyebabkan orang sakit kalau sudah mengganggu organ. Gula darah tinggi, kan gula di dalam darah kita yang tinggi. Selama dia tidak mengganggu organ, kita tidak sakit. Ya kan? Orang baru sakit, baru dikatakan sakit DM, kalau dia sudah ada keluhan. Sudah kesemutan, sudah mudah lelah, berarti organnya sudah terganggu. Tapi kalau gula darahnya yang tinggi, dia tidak terganggu, tidak sakit. Nah, jadi ini bisa kita kendalikan, dan supaya tidak kita sakit, tentu harus kita kendalikan. Tentu perbaiki gaya hidup, dan kalau sekarang kita berbicara topung, saya bilang bahwa gaya hidup ini harus ditopang oleh topung. Lah terlanjur gadang bentuk ikwa. Kan menunggu waktu. Aduh melirik ambu ke. Aduh melirik tadi. Amo nak mantau tu tagak dolang. Sudah terlanjur seperti ini Bapak Ibu, ya kan? Kan butuh waktu kita menuju ideal. Sudah terlanjur terbiasa makan nasi banyak. Kan butuh waktu kita untuk bisa mengurangi makan nasi. Nah, menjelang kita dapat yang ideal itu, kita lakukan kalah totok punggung. Sakit kita akan berulang-ulang? Yo iyalah. Ya tentulah. Tubuh kita tidak fungsional. Jadi Bapak Ibu, kalau ada komplain dari kliennya, dia tidak sembuh-sembuh setelah ditotok punggung, lihat ini. Dia masih punya ini tidak? Kalau kita analogikan, totok punggung itu kan ibaratnya sapu yang dipakai untuk menyapu lantai yang berdebu. Nah, lantai yang berdebu itu penyakit, totok punggung menyapu. Makin tebal debunya, makin lama kita menyapunya. Kemudian apa? Setelah disapu ada lagi sumber debu yang datang. Itu menyapu, saya kira Jawa taruh. Nah, yang debu itu ini. Kalau ini tidak dia kendalikan, kalau ini tidak kita kendalikan, kita akan menopung terus. Kenapa? Sapunya itu. Ya kan? Jadi itu bisa kita pakai untuk pengertian ke pasien. Karena pasien kan sering komplain, Bu kemarin tangannya sudah nggak sakit lagi, sekarang sakit lagi. Saya dapat komplain Pak, waktu dia datang tangan nggak bisa diangkat. Kita totok 1 kali dia bisa diangkat. Ibu-ibu umur 60 tahun. Enak dia, bahagia dia pulang.
2 hari lagi datang, Bu sakit balik Bu, ndak mangkuih topung batang, ndak manjur topung batang. Hamba bilang kenapa sakit ya? Waktu itu betul-betul bagus tangannya, begitu-begitu lentur, sekarang kok kaku lagi. Tanya ibu, 2 hari ibu ini ibu ngapain? Itulah Bu dokter, tanganku kanlah ringan, sudah enak. Saya pakai untuk apa namanya Pak? Merambah parak. Merambah apa ya? Membersihkan ladang coklatnya Pak. Ibu-ibu 60 tahun membersihkan ladang coklat, 5 batang coklat aja yang dia bersihkan sakit lagi itu tangan. Ya kan, ternyata apa? Dia tidak menjaga ini. Dia tidak membuat tubuhnya fungsional. Karena tangannya sudah enak, dia buat lagi tubuhnya kelelahan. Nah itu yang terjadi, kenapa nanti komplain bahwa ternyata kenapa sakitnya berulang-ulang karena topung. Jadi kita bisa jelaskan bahwa penyakit itu terjadi kalau faktor resikonya tidak dikendalikan, dia akan berulang-ulang. Nah tentu nanti kalau kita mau, tentu kita akan lakukan evaluasi kalau kita punya faktor resiko. Tapi dari sampai di sini biasanya kita sudah bisa kendalikan. Oke, itu bagaimana cerita sakit yang terjadi berulang-ulang di tubuh kita.